Lombok Utara ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul di Aula BLHUT pada hari Kamis 22 September 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengucapan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Integritas. 2. Profesionalitas. 3. Inovasi. 4. Tanggung jawab. 5. Keteladanan. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan atau prakata maksud dan tujuan kedatangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Untuk itu kepada Bapak Haji Muhammad Ali Fikri SHMH disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta pejabat yang mendampingi beliau. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk ini tamu yang jauh-jauh datang menyeberangi 2 pulau ya dari Lombok. Ini ada Pak Kasubag TU dengan ada Pak Kasih PHU. Pertama sekali, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini
kami bisa bermuajahah, bersilaturahmi, ketemu dengan Pak Kepala Kantor, dengan seluruh jajarannya. Yang kedua, selawat dan salam kepada junjungan alam lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki agung yang sudah banyak berjasa membantu kehidupan umat manusia dari dulu hari ini dan sampai dengan di akhir-akhir. Mudahan kita semua tanpa terkecuali mendapat syafaat baginda Rasul di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Kepala Kantor, Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh kami merasa tersanjung bisa hadir di Pilhut Kantor Kementerian Agama Bantul ini yang luar biasa. Tampilan dari depannya sudah luar biasa mengagumkan. Kami masuk, ya ini mohon maaf, dibanding tempat kami masih, kalaupun dia berlantai akan pakai tangga, Pak. Tapi untung tidak berlantai, di sini sudah pakai lift. Dan masuk di ruangan ini lebih lagi, mohon maaf, kami kagum dan sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan sambutan Pak Kepala Kantor dengan jajarannya. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan niat baik kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghambaan kita kepada Allah. Pak Kepala, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tidak banyak yang kami sampaikan, tapi untuk dimaklumi saja. Tadinya kami sudah kagum mendengar berita bagaimana kemajuan dan kehebatan daripada kantor Kementerian Agama yang ada di Bantul ini. Oleh karena itu kami ingin bisa, Pak Alok tidak bisa ya, paling tidak mirip-mirip lah. Bisa untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik kepada masyarakat khususnya di tempat kami. Karena apa? Karena sebagaimana yang informasi yang kami peroleh bahwa kantor Kementerian Agama Bantul ini telah melaksanakan zona integritas. Kami juga sudah melaksanakan, Pak. Tapi kalau di sini pakai yang digas langsung terbang itu, Pak. Kami masih Honda 75, digas dia diem. Nah, konstan apa istilahnya kalau bahasa anak muda itu. Ya kami menyadari itu karena kami sendiri di Kabupaten Lombok Utara ini ya dibanding dengan Kemenak di NTB yang saya keluhan, kami hari ini masih berumur 10 tahun. Pemekaran dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Dulu ibunya itu, inangnya itu di Lombok Barat. Sekarang sudah coba belajar jalan sendiri untuk bisa mandiri. Alhamdulillah, oleh karena itu kami datang ke Bantul ini, sungguh kami merasa kurang, merasa lemah. Dan kami melihat bahwa Bapak Kemenak dengan semua jajarannya luar biasa. Makanya kami hadir 2 pulau. 2 pulau dan 1 kali transit. Terbang dari Lombok ke sini itu nggak bisa sekali. Harus ke Bali atau ke Surabaya. Baru bisa meneruskan ke Yogyakarta. Kalaupun naik bus, butuh waktu 1 hari, satu malam 2 hari. Kalau naik pesawat dan naik kereta, berangkat pagi sampai petang. Luar biasa. Jadi ini ikhtiar kami, karena kami tahu Jogja ini sangat luar biasa dari segala-galanya, makanya jarang tidak sedikit keluarga besar kita, saudara-saudara kita di Lombok banyak yang menimpa ilmu. Secara khusus datang sekolah di Yogyakarta, baik di IN dulu, kemudian menjadi UIN, kemudian masuk di Gajah Mada, plus sekolah-sekolah swasta. Ini diburu sama masyarakat kita di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Mohon izin termasuk putra saya sendiri, tahun ini alhamdulillah berkat doa kita semua, sekarang masuk di Fakultas Teknologi Pertanian Gajah Mada. Jadi dari jauh, baru sekarang jadi mukimin, Pak.
Kanwil ada oleh karena itu mohon doa dan dukungan Pak Kandepak dengan kita semua. Yang kedua, maksud kami hadir ke sini adalah ingin meniru apa-apa yang sudah dilaksanakan, kiat apa yang sudah dipekerjakan, yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan, yang sudah dikoordinasikan, yang sudah diinformasikan kepada semua kita, sehingga bisa menjadi ZI. Kami mimpi sementara ini, tapi walau bagaimana juga Pak Kemenak, kami berusaha supaya kami kalau bisa ya sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Bantul. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami mendapat informasi juga bahwa di Kabupaten Dompu ini, Bantul ini sangat luar biasa kaitan dengan keberadaan dari PTSP. Kami sekarang baru usul. Mudah-mudahan diberikan bisa sama. Jadi kondisi berbeda. Bantul lebih dulu berlari, kami baru mulai merangkak dan berjalan. Insya Allah nanti juga berusaha untuk bisa berlari sama dengan teman-teman di Kabupaten Bantul ini. Kemudian Pak Kepala, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas info sekedar Bapak maklum bahwa kami ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Lombok Utara. Tempatnya pasti di utara, Bu. Paling utara. Kalau dari kota kabupaten 7 kilo dari kabupaten, kota kabupaten. Itu namanya itu sama dengan di India, Gangga. Kalau kami nyebut Gangga. Jadi kita berada di Desa Gangga, tempat kantornya kalau dihitung dari jarak tempuh dari kota provinsi kurang lebih 50 kilo. Dan luar biasa, sedikit yang punya jalan seperti jalan ke kami, Bu. Kalau kita dari Jogja tadi ke Bantul, hampir belas lurus landai, tidak ada tanjakan, tidak ada tikungan, belok kiri, belok kanan, hampir tidak ada. Hanya 2 kiri dan kanan. Kalau kami selain kiri dan kanan, menurut cerita teman yang pernah menghitung, ada 99 tikungan. Baru bisa sampai di Kabupaten Lombok Utara. Dan ini sungguh. Mulai dari kota Mataram, itu belok kiri, belok kanan sudah pasti. Kemudian turun dan menanjak. Kalau menanjaknya mungkin tidak seberapa, tapi tikungannya. Kalau di NTB hanya satu-satunya yang punya kondisi jalannya itu berliku. Tapi bukan berliku-liku, Bu ya, berliku. Jadi penuh dengan tikungan. Dan alhamdulillah umur yang 10 tahun ini, kalau kita di kabupaten ini sudah masuk ke 14 tahun umurnya, sekarang baru kami nikmati bahwa kebetulan saya 2 tahun yang lalu berada di sana, langsung setelah saya dilantik, tidak di sana Pak Kepala Kemenak, langsung dibuka jalannya, di hotmik. Alhamdulillah, lu baru jalan hotmik. Kalau di sini kan sudah rusak, saya lihat dulu, sudah diperbaiki, sudah dibalas lagi, dikasih terpal dari airport, itu luar biasa. Jalan saja dikasih terpal. Dikasih terpal baru di aspal. Mungkin kita tidak perhatikan, saya perhatikan Mbak, digulung terpal yang mungkin khusus ya. Kemudian aspal, dilapisi terpal, di aspal lagi. Kami alhamdulillah sekarang jalannya sudah hot mix, tapi baru separuh. Doakan Pak Kemenak bisa seluruhnya dari Mataram sampai dengan di Kabupaten Lombok Utara itu bisa jalan bagus, termasuk infrastruktur. Kami tidak malu-malu, makanya kami datang kemari, berusaha ingin mengejar saudara-saudara kita yang lebih maju dari kami. Kalau di banyak tempat punya madrasah negeri,
Kami alhamdulillah punya madrasah swasta. Tidak ada negeri. Belum ada. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada negerinya itu, kalau ada cawe-cawe, itu lagunya Kau Seorang Diri itu. Jadi sendiri, mikirnya sendiri. Oleh karena itu juga kita mendorong dan minta doa juga dari Bantul ini, musahan Allah ijabah setelah kami kembali kemari, paling tidak tahun 2023 bisa di groundbreaking atau dibangun sekolah madrasah negeri. Kami ingin ada dari MI, dari MTS, kemudian dari MA. Kalau tidak bisa tiga-tiganya, satu saja tidak apa-apa. Nah, yang penting ada. Tapi ternyata sampai dengan sekarang ini belum ada. Kemudian yang lain, Pak Kepala, kami perlu maklumkan sekedar untuk pengetahuan tambahan ilmu saja. Kami di sana ada 5 kantor KUA. Alhamdulillah ada kantornya sisa gempa. Sisa gempa. Dulu ingin ikut Bantul, Pak, tapi gempanya yang diikuti. Kami sekarang mau majunya. Ini hampir dari Jogja sampai ke sini saya lihat hampir sudah tidak kelihatan. Kalau kami masih longkrok. Banyak tempat masih longkrok. Nah, kami di sana ada 5 kecamatan dan 5 kantor KUA. Yang satu namanya Pemenang. Namanya Pemenang, Bu. Tidak pernah kalah. Menang terus. Pemenang namanya. Yang kedua ada Tanjung. Kecamatan Tanjung. Yang ketiga itu sama dengan di India, Gangga. Yang keempat ada Bayan. Dan yang terakhir ada Kayangan. Banyak bidadari kalau dari namanya. Kayangan. Kayangan itu kan banyak yang pakai selendang. Itu dari segi nama, kebetulan namanya sama tempat. Kemudian yang lain kami sampaikan bahwa data yang kami miliki sampai dengan sekarang ini, jumlah sarana tempat ibadah oleh pemeluk agama Islam, kemudian agama Kristen, Protestan, kemudian Hindu dan Buddha. Yang pertama untuk di Pemenang ada 36 masjid, musola 53, gereja tidak ada, pura ada 3 buah, dan wihara ada 2. Kemudian di Kecamatan Tanjung ada 62 masjid, 54 musola, gereja tidak ada, pura 14, dan wihara 13. Gangga 56 masjid, musola 94, gereja tidak ada, pura 4, dan wihara 8. Kemudian untuk di Kecamatan Kayangan, masjid 24, musola 68, gereja tidak ada, pura ada 2, dan wihara tidak ada. Yang terakhir di Bayan, masjid ada 57, musola ada 66, gereja tidak ada, pura ada 7, dan wihara ada 3. Jumlah seluruhnya masjid itu ada 285 buah, musola 335 buah, gereja nihil, kemudian pura 32 buah, dan yang terakhir wihara ada 28 buah. Dan ini terus akan berkembang seiring dengan berkembang dan laju pesatnya penduduk kita. Ya, tapi dibanding dengan daerah Bantul, dulu ceritanya jalan sini masih sawah, dan dulu saya ke Bantul memang betul. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah tumbuh bangunan, rumah, kantor, fasilitas umum, dan lain-lain sudah ada. Hampir tidak ada tanah kosong dari Jogja sampai dengan di Bantul. Tapi kalau Bapak masih menuju ke tempat kami di Kecamatan Gangga itu, alhamdulillah masih sejuk, melalui hutan, banyak kera,
Karena itu juga jadi tarik orang juga ternyata karena itu ya. Banyak yang sengaja memberikan makanan dan segala macam masih ada. Masih hijau royo-royo lah. Meskipun pemerintah sekuat tenaga juga untuk menghindari adanya itu illegal logging itu. Masih ada saja terjadi Pak. Bagaimana mengeksplorasi hutan itu. Yang lain yang kami perlu maklumkan bahwa kami, jumlah penduduk kami secara keseluruhan itu, data yang kami peroleh dari berbagai sumber, saya tidak tahu perbandingannya dengan Bantul, 251.451 jiwa. Kalau kita mau kalkulir per kecamatan, rata-rata air, hampir semuanya sama, tidak ada yang lebih atau yang kurang, ya bedanya beda-beda tipis. Pak Kemenak, Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar gambaran info juga bahwa lembaga pendidikan yang kami miliki, nah ini juga cerita juga jadinya sekarang ini. Dulu semua urusan ketika kami masuk di sana itu masih di Kabupaten Lombok Barat, di Kabupaten terdahulu sebelum Mekar. Nah kami coba sisir pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang kita punya data sendiri, dan data yang kita miliki di kantor Kementerian Agama Lombok Utara itu yang pertama, RA itu ada 19 buah, MI itu 38, MTS itu ada 51, MA ada 25. Semuanya luar negeri. Nah, tidak ada lagi yang negeri, luar negeri alias swasta. Jadi jumlahnya ada 133 lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu, Pak Kepala Kemenak, Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh kami perlu dibantu bagaimana kiat-kiatnya. Ya paling tidak mendekati lah, bukan saingan Pak Kepala Kemenak ya, tapi kami ingin meniru yang terbaik supaya kita juga bisa ZI sama dengan di dua yang kita mau tiru ini. Pertama di Kabupaten Bantul, kemudian juga di kota di Denpasar. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang kami niatkan ini. Akhir kata Pak Kepala, kami mengucapkan, kalau bahasa daerah kami itu matur tampiasih. Ucapan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudahan Allah catat ini suatu kebaikan yang luar biasa untuk Bapak Kepala Kemenak dengan Bapak Ibu semua yang ada di Kota Bantul ini. Saya kira ini sekedar sambutan kami, tentu ada kehilapan, salah sebut, kekurangan dan sikap. Karena beda cara, beda bahasa. Pak Kepala ya, kalau orang Jogja ini halusnya luar biasa, ngomongnya pelan, hampir tidak terdengar, saking halusnya. Kalau kami katanya orang itu ya, sangka berkelahi, Pak. Ini saja saya sudah berusaha intonasinya pelan, ini yang terpelan ini ritmenya. Biasanya saya ngomongnya cepat keras, tapi karena ini beradaptasi, ya berusaha lah. Nanti disangka ini tamunya datang kok marah-marah. Padahal itu tidak, memang ya cara yang menilai. Ketika kita berbicara dengan daerah kita di tempat yang lain, tidak usah saya sebut, ada juga Pak yang lebih keras lagi ada. Maksudnya juga baik, tapi karena habitual kita kan berbeda. Ada yang bisik-bisik, ngomongnya pelan. Sekali lagi kami mohon maaf dan ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Fikri yang telah memberikan sambutannya serta maksud kehadiran ke Bantul ini. Nuhun sewu, sama disilakan untuk merahapi apa yang ada di hadapan kita. Selanjutnya adalah sambutan selamat datang dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Subbagian TU pada Bapak Haji Mukotep SHG PDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil yang kami hormati Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, dan Bapak Kasih Haji dari Kementerian Agama Lombok Utara sebagai tamu kami yang hadir di Kementerian Agama Bantul yang kami hormati. Hadir juga teman-teman kami, tim kami, Bapak Kasih Haji, Bapak penyelenggara Yakat Wakaf, beserta tim kami Pak yang ada di depan ini, tim kreatif dan tim zona integritas yang hadir secara fisik. Namun kami menyambut Bapak dan Ibu Kementerian Agama secara keseluruhan, sekitar 1.200 ASN kami menyambut Bapak melalui media live ini di ruangan masing-masing, termasuk Bapak Kepala Kantor, hari ini bersama-sama Pemda Bantul mengadakan kegiatan Korpi. Sehingga di ruangan ini beliau memantau dan menyambut kedatangan Bapak melalui media live streaming ini. Kami juga menyapa keluarga besar Lombok Utara. Halo teman-teman Kementerian Agama Lombok Utara, semoga sehat walafiat, senantiasa untuk berkiprah membangun zona integritas yang pada hari ini Bapak Kepala Kantor, Bapak Ibu hadir di Bantul secara bersama-sama. Oleh karena itu, mewakili Pak Kepala Kantor, mohon izin akan kami sampaikan pantun dadaan Pak. Ya. Pantunnya begini, Lombok Utara ibu kotanya Tanjung. Yogyakarta salah satu kabupatennya adalah Bantul. Kementerian Agama Lombok Utara, tamu yang kami sanjung, semoga silaturahim ini penuh berkah betul. Ya, alhamdulillah. Bapak Kepala Kantor, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mewakili keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang di Kementerian Agama Bantul. Kami sangat bangga dan bahagia ketika setiap anak-anak bangsa yang ada dalam keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia berkenan hadir di Kementerian Agama Bantul. Kebesaran dan kebanggaan kami adalah pertama, kami punya keluarga besar yang sama-sama ingin memajukan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui satuan kerja masing-masing. Kami juga sangat bahagia karena kedatangan tamu ini sekaligus mendorong kami untuk selalu dan selalu melakukan pelayanan yang terbaik untuk wilayah kami, tentunya wilayah yang ada di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling utama juga setiap tamumu akan membawa barokah, terutama saling mendoakan. Dan insya Allah kami Kementerian Agama Bantul akan dinilai oleh tim penilai nasional Menpan RB, insya Allah besok Bapak, hari Rabu tanggal 28 September 2022 ini. Semoga doanya Pak Kepala Kantor beserta keluarga besar Kementerian Agama Lombok Utara kami betul-betul tahun ini sukses untuk menyandang gelar wilayah birokrasi bersih dan melayani. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu doa ini juga mengimbas bukan saja tadi ketika Pak Kepala Kantor ada gempa di Bantul, sana juga kena, tapi bukan hanya gempanya, tapi barokahnya saling-saling memajukan diri kita, sehingga WBK, WBM juga nanti akan ada di wilayah Lombok Utara. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tentu apa yang menjadikan keinginan kami menerima Bapak dan Ibu, seandainya banyak hal yang kurang kami mohon dimaafkan. Dan pada kesempatan yang singkat ini nanti kami akan memaparkan sedikit tentang profil dan apa yang kami lakukan sejak kami menyandang titel WBK tahun 2019 dan persiapan kami dinilai oleh Menpan RB tahun ini yaitu WBBM. Bapak dan Ibu, dan silakan Mbak Eva langsung saja untuk kita lihat bersama-sama. Sambil diunjuk Bapak dan Ibu. Linknya sudah dikirim ke saudara kita Lombok? Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini kegiatan kami, yaitu program Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, di mana Alhamdulillah kita sudah menyandang gelar wilayah bebas dari korupsi WBK tahun 2019.
tahun 2019, kemudian 2020, 2021 kami maju untuk dinilai WBBM, dan kali ini juga tahun 2022 kami akan dinilai WBBM. Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas pandang inilah data keagamaan Kabupaten Bantul yang kami urusi, yang kami layani, di mana kami seluruhnya jumlah pegawai hampir 1.000 Bapak, itu 965 orang, yang terdiri dari satuan kerja satu atap, kemudian KUA itu ada 17 KUA, berarti ada 17 kecamatan, kalau di Bantul itu Kapanewon, kemudian ada madrasahnya, ada lembaga madrasah itu banyak, itu ada beberapa, MI-nya ada 42 MI, madrasah sanawiyah ada 28 madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah 19, kemudian KUA 17. Ini yang negeri Bapak, yang swasta masih banyak lagi. Kemudian masjidnya itu kita lihat, masjidnya ada 1.862 buah, musolanya 1.843, ada gerejanya 40, katoliknya 24, kapelnya juga ada, puranya ada 5, wihara 1, kemudian untuk taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, pondok pesantren, termasuk di Bantul ini banyak pondok pesantrennya Pak, termasuk yang terkenal misalnya Kerapia, An-Nur, ini ada di Bantul Pak, di Bantul. Dan alhamdulillah ini sinergisitas bersama-sama untuk membangun Bantul dari berbagai aspek bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lanjut Mbak Eva. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami Kementerian Agama mendapat penghargaan dari Kemenpan RB sebagai satuan berpredikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2019, dan waktu itu masih Menteri Pemberdayaannya adalah Bapak Cahyokumolo, yang sekarang Bapak Muhammad Azwar Anas. Lanjut, Mbak. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pelayanan terpadu satu pintu, tadi Bapak Kepala Kantor maksudnya diantaranya adalah pembangunan PTSP yang ada di Bantul. Memang PTSP kami pernah di Kanwil, itu yang launchingnya di tingkat kementerian adalah di daerah istimewa Yogyakarta Pak. Tapi PTSP ini melalui perkembangan, jadi sejarah perkembangan yang paling akhir ini adalah yang dimiliki oleh Kementerian Agama Bantul. PTSP-nya bukan PTSP manual, tapi PTSP online. Sehingga ini diresmikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Profesor Dr. Niyar MAG, tanggal 23 Januari 2021 sebagai PTSP online. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tentu pembangunan zona integritas ini ada beberapa aspek yang mendukungnya, termasuk Kementerian Agama Bantul sebagai badan publik informasi terbaik nomor 2 tahun 2021 kemarin Pak. Dan alhamdulillah kami sudah diundang juga untuk tahun 2022 ini, kami persis waktunya dinilai Menpan RB. Besok hari Rabu tanggal 28 September 2022, kami juga diundang akan menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informasi Terbaik. Insya Allah terbaik pertama. Semoga wong doanya orang itu kan diaminin ya. Nggih. Amin nggih. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, penghargaan yang kami peroleh juga adalah penghargaan dari Komisi Informasi Daerah. Itu tadi bentuknya adalah seperti itu, kategori instansi vertikal tahun 2021 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa ini penting bagi kami? Karena mitra kami yang maju itu bukan Kementerian Agama saja Pak, dari Dinas Pendidikan dan OPD-OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kementerian Agama nomor 2 di antara semua satuan kerja yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang sebenarnya menjadikan titik poin ketika kita melakukan pembangunan zona integritas. Sebagaimana yang ada di evidence Menpan RB maupun Inspektorat Jenderal, di mana ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan yang disebut dengan evidence di hal pengungkit. Yang pertama adalah itu manajemen perubahan, yang kedua adalah penataan tata laksana,
yang ketiga penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan terakhir adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk penghargaan dari Direktur Jenderal, dan Alhamdulillah ini informasi lagi, tahun 2021 kita dapat penghargaan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai satuan kerja layanan haji dan umroh terbaik Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Alhamdulillah ini sudah dapat piagam Pak Kasih Hajinya Pak Haji Ahmad Mustafid yang baru saja pulang umroh Pak. Tapi takalonnya belum masih panjang, tidak digundul, tadi gak kelihatan ini. Ini Alhamdulillah ini dapat penghargaan di antara tadi penghargaan yang telah kami sampaikan yang baru saja. Berikut selanjutnya Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hasil penilaian Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Kementerian Bantul ini mempunyai angka penilaian 4,18, sangat baik. Kementerian Kota Malang ini penilaian tentang pelayanan prima. Ya, jadi Alhamdulillah kemarin itu ada evaluasi Pak, ada pelayanan prima, diantaranya adalah Kementerian Agama Bantul, kemudian Malang, kemudian Kulon Progo. Dan kami mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bantul mempunyai nilai sangat baik dengan nilai 4,18, kemudian Malang 4,06, dan Kementerian Kulon Progo 3,85. Mohon doanya semoga kami betul-betul mampu untuk menunjukkan secara implementasi di masyarakat pelayanan yang terbaik di dalam rangka pelayanan prima. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Mbak Eva, kinerja pelayanan. Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Agama tahun 2022, karena Bapak Ibu, kita tidak bisa untuk mengatakan diri kita baik secara diri kita sendiri, tetapi harus ada indikator dari lembaga yang mempunyai kompeten, di mana di dalam lembaga yang mempunyai kompeten, Kementerian Agama melalui Inspektorat Jenderal, melalui peneliti Balitbang, ini Alhamdulillah indeks persepsi anti korupsi kita sebesar 3,98 dari 4 Pak. Jadi ada 0,0, jadi sudah hampir bulat. Dan indeks kepuasan pelayanan publik sebesar 3,97. Bapak Kepala Kantor yang paling diawali, Bapak Kepala Kantor baru membangun dan akan membangun WBK adalah pastikan hasil Balitbang ini mempunyai nilai yang baik. Nah, dari mana? Dari memastikan clear governance yang ada di satuan kerja Bapak. Tidak ada namanya KKN, terutama di KUA. Kemudian di madrasah maupun pelayanan haji dan umumnya. Ini dipastikan dulu. Kalau sudah pasti, insya Allah secara administrasi, eviden Bapak dan tim nanti bisa melihat evidennya yang seperti apa. Kemudian hasil rekomendasi tim penilai nasional Menpan RB, yaitu kami ketika tahun 2021 Pak, ini dinilai kami belum mampu, belum bisa meraih predikat BBBM karena harus ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti, yaitu adanya integrasi layanan Kemenang Bantul, penguatan inovasi yang sudah ada khususnya KPRU, dan membina satker yang menuju YTWBK. Bahasanya, mengapa kami kemarin belum berhasil? Karena kami harus mempunyai inovasi yang sangat unggul dan dirasakan. Salah satunya yang menjadikan rekomendasi Menpan RB adalah integrasi layanan Kementerian Agama Bantul. Dan hari ini kita sudah bisa membuktikan semua satuan kerja, baik di satu atap Kementerian Agama, baik di madrasah maupun di KUA, itu sudah terintegrasi pelayanannya Pak. Baik terutama secara online. Jadi kalau membuka keluarga besar Kementerian Agama, maka saat itu pula terlihat bagaimana pelayanan di madrasah, di KUA sudah satu itu. Sehingga inilah yang dikatakan integrasi layanan Kementerian Agama, yang disebut teman-teman itu KIP, Kementerian Agama Integrated Pelayanan atau Service, KIS itu. Oke, lanjut.
Bapak Kepala Kantor, layanan integrasi yang kami tujukan ini adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi dan layanan dengan mudah dan cepat. Layanan terintegrasi dapat diakses melalui website Kementerian Agama, itu Pak yang covernya seperti itu. Jadi biasanya kita itu langsung membuka langsung layanan terintegrasi muncul dari berbagai cover ini. Kalau melihat PTSP, lihat tombolnya di situ ada, kemudian ada yang madrasah langsung tersajikan dan terlayani dengan baik. Lanjut Mbak Eva. Kemudian pengembangan inovasi KPRU, yaitu KTP, KK, dan buku nikah, ini merupakan juga salah satu yang menjadikan rekomendasi Menpan RB. Lanjut Mbak Eva. Baik Bapak dan Ibu, di saat COVID ini, bagaimana Kementerian Agama itu tetap mampu melakukan pelayanan yang terbaik kepada customer-nya, pelanggannya. Ketika masyarakat tidak mau dan tidak bisa bertemu secara fisik, maka teman-teman tim kreatif ini menunjukkan kinerjanya inovasi yang terbaik, yaitu apa? Membuat live streaming akad nikah. Ketika ada batasan orang nikah itu di KUA harus pakai masker, harus beberapa orang, kami bisa memberikan pelayanan terbaik Pak. Keluarga-keluarganya bisa melihat secara langsung melalui live streaming ini. Baik yang ada di Jakarta, di Surabaya maupun berada di mana, kami melakukan live streaming sehingga merasa bangga ketika melihat secara saat itu pula pernikahan keluarganya. Dan ini kami melakukan gratis tanpa ada biaya apapun. Dan insya Allah bisa dinikmati keluarga besar yang melakukan pernikahan pada waktu dan saat itu. Lanjut, kemudian bimbingan nikah virtual, Bapak dan Ibu, ini opsi-opsi. Jadi tawaran-tawaran bagaimana masyarakat kami layani dengan baik. Ketika ada masyarakat yang perlu penguatan keluarga sakinah, ada bimbingan pernikahan, itu rumahnya jauh, kemudian tidak bisa hadir di saat-saat sekarang ini mungkin COVID-nya sudah mereda, tapi kami tetap memberikan opsi Pak. Kalau ingin bimbingan kita layani dengan pernikahan virtual ini. Tapi ketika COVID semua virtual Pak, karena mau ketemu aja tidak berani. Dan kami melakukan bimbingan virtual ini dan insya Allah ini juga akan memberikan penguatan semua calon-calon pengantin menjadi mantan yang baik. Dengan apa tujuannya? Memberikan kemudahan untuk mengikuti bisa ikut bimbingan nikah di masa-masa pandemi waktu yang lalu. Dan sekarang masih kita lakukan terus-menerus. Lanjut, Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok dan tim, tentang pembayaran sebagai salah satu inovasi. Ketika orang bayar di KUA, ini kan di KUA Pak, ini kita sudah melakukan inovasi melakukan EDC, yaitu memudahkan calon pengantin tujuannya dalam melakukan pembayaran biaya nikah. Caten tidak perlu pergi keluar ke bank atau ke kantor pos untuk melakukan pembayaran, tetapi cukup di KUA. Jadi di KUA sudah mendaftar sekaligus membayar di situ. Selesai datang pertama di KUA, selesai pula saat itu semua kegiatan administrasi maupun pembayaran. Lanjut, inovasi yang kami lakukan, nanti ditambah Pak Kasih Haji yang dapat penghargaan Dirjen Haji ini, karena inovasinya banyak sekali ini Pak, inovasi pelayanan haji, inovasi yang berbentuk akronim, yaitu tulisan-tulisan yang bisa cepat diingat. Ada namanya inovasi SIPandu, Sistem Pendaftaran Haji Terpadu. Kemudian ada 2 Pak Judisia, paket jemput pendaftaran jamaah disabilitas dan lansia. Jadi kalau ada orang disabilitas tidak bisa hadir di sini, nelpon Pak Kasih Haji minta dijemput, kita jemput Pak, sampai itu dilakukan. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan baik sebagai pelayanan terbaik kami untuk masyarakat Bantul dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah Yan Formalin, itu layanan rekomendasi paspor umroh online. Jadi Bapak Ibu kami melakukan pelayanan di rumah bisa dilayani, tidak harus datang di sini, langsung dapat rekomendasi paspor umroh untuk tindak umroh. Kemudian yang keempat ada Co-Prestige, layanan kopi dan pres dokumen gratis. Jadi Bapak Ibu, meskipun ini agaknya mungkin murah, tapi ini penting bagi para
pelanggan kami tidak riwa-riwi, tidak harus mencari toko yang ada fotokopinya. Kami menyiapkan di sini, ada fotokopinya, presnya, dokumen yang kami berikan secara gratis ada di Kementerian Agama Bantul ini. Lanjut, Mbak Eva. Yang kelima ada namanya inovasi dapur saji, pendampingan pembuatan paspor haji. Kemudian yang keenam ada simbah mandi, sistem bimbingan haji mandiri. Ini Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan di mana ada orang yang tidak mampu waktunya atau anggarannya di bimbingan apa yang lainnya, kita melakukan bimbingan mandiri. Nah, ini ternyata banyak juga pesertanya. Kemudian yang ketujuh ada namanya Siji Kawate Informasi Haji lewat website. Jadi masyarakat bisa melihat apa perkembangan tentang perhajian melalui website Kementerian Agama Bantul ini. Kemudian ada yang kedelapan tas sekolahan, fasilitas belangko, pembatalan dan pelimpahan. Itu kita melihat kemudian dicetak, bisa dilihat di website yang ada di Kementerian Agama Bantul. Kemudian yang kesembilan ada namanya inovasi kasih jati, kajian intensif haji, yaitu semangat sholat jamaah dan tilawah. Jadi Bapak, ini kita biasakan mulai kasih haji ini sebelum ada pembinaan, sholat dulu berjamaah, biasanya mulai zuhur sampai asar juga berjamaah. Ini untuk membiasakan baik di rumah maupun dimanapun saja. Ketika orang melakukan haji, ya dimohon dengan kesadaran penuh untuk melakukan nilai-nilai ibadah dengan berjamaah. Ini akan terpupuk terus-menerus di samping ada kajian-kajian. Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu yang kami hormati, pelayanan terpadu satu pintu, yaitu seperti itu tujuannya, yaitu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pelayanan cari menu yang telah kami berikan di PTSP online itu. Keunggulannya PTSP ini adalah menggunakan data kependudukan, yaitu Dukcapil, Pemkab Bantul, kemudian yang kedua aplikasi berbasis website dan second Android, kemudian yang lainnya ini bisa dilakukan dimanapun para pelanggan berada, sehingga tidak mengurangi dia aktivitas dimanapun, bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Baik, terus Mbak, integrasi layanan online Kementerian Agama Madrasah Kakwa, yang ini tadi dalam awal kami sampaikan, bahwa keunggulan ini adalah keunggulan inovasi yang terbaru ketika rekomendasi dari Menpan RB, di mana pelayanan ini adalah pelayanan terintegrasi, terkomunikasi antara lembaga-lembaga satuan kerja yang ada di Kabupaten Bantul, baik Kemenangnya sendiri, madrasahnya maupun Kakwa. Lanjut, Mbak Eva. Bapak Kepala Kantor, hadirin yang berbahagia, inilah sistem informasi survei kepuasan masyarakat. Bapak tidak mengunggulkan kami, tapi kami insya Allah lebih baik di dalam rangka survei informasi kepuasan masyarakat. Karena survei ini nanti Bapak bisa melihat alat aplikasi kami. Alat aplikasi kami itu adalah setiap detik dan setiap saat akan melihat kepuasan masyarakat. Baik itu ada tamu, di situ mereka akan menilai kami. Dan saat itu pula nilai baik dan tidaknya sudah terlihat dan terpaparkan oleh aplikasi kami, survei kami. Misalnya itu Bapak Ibu, pelayan kami, misalnya di dalam legalisasi dokumen, nilai kami itu sangat baik. Dan alhamdulillah pelayanannya sangat baik. Ini yang menilai masyarakat. Dan ini tidak bisa dibohongi karena masyarakat langsung menilai, mengisi survei yang tersedia di alat aplikasi kami. Dan ini setiap saat diupdate dan setiap diupdate ada evaluasi kami. Seandainya kok ada kekurangan kami, kok nilaiku kok elik, misalnya B, Pak, maka kami rapat, kenapa? Mungkin ada pelayan kami yang kurang baik, kita lakukan perbaikan. Inilah yang kami miliki di Kementerian Agama Bantul. Lanjut, Mbak Eva. Tadi kemudian terakhir Bapak dan Ibu, ini adalah upaya-upaya Bapak Ibu untuk melakukan bagaimana kita melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga moto Kementerian Agama Bantul adalah melayani dengan pelayanan sangat baik. Di dalam kode atau simbolisasi adalah bintang 6. Anak bintang 6 itu jenderal besar atau apa? Biar untuk selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Saya kira gitu Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu, sekali lagi kami selalu ingin bersama-sama, apapun yang kita miliki adalah sebagai amal jariah kita.
Jangan bosan-bosan untuk bertanya, karena pertanyaan itu juga mengandung kami untuk memotivasi, memperbaiki diri. Dan kami mempunyai semboyan dengan Pak Kepala Kantor, dengan tim, adalah kita ingin menularkan apa yang kita miliki, dan ingin menginput terus-menerus apa yang menjadi kurang kami untuk kita perbarui demi untuk melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita dan bangsa kita. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Nanti kalau berkenan Bapak Ibu melihat di lapangan akan kami dampingi, dan teman-teman kami siap untuk memberikan tambahan informasi berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor dan juga tamu yang lain, selanjutnya mari kita bersama-sama saksikan video tentang pelayanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sambil ngunjuk dar apa yang ada di hadapan kita. Monggo. Sebagai bentuk komitmen kami untuk melayani lebih cepat, lebih mudah, dan lebih prima, maka kami hadirkan layanan online berintegrasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang meliputi layanan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dari Madrasah Negeri, dan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul. Kami ingin warga masyarakat dapat mengakses seluruh layanan kami, madrasah kami, dan KUA kami hanya dari satu aplikasi saja. Praktis, mudah, dan cepat. Sistem ini, seluruh pelayanan baik di madrasah maupun di KUA dapat terpantau dan dapat segera ditindaklanjuti. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terus bergerak maju dalam transformasi digital demi semakin mengokohkan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa menerima. Karena apa? Saya ini kan masuk dari aplikasi. Jangan memberikan saya nomor ini karena saya menikahkan tetap. Nah itu juga sudah menjadi ketegasan saya. Nah jangan tidak usah kasih saya apalagi ada suaminya ini masuk dari aplikasi. Nah, ya. Nah, mohon maaf sekali saya kembalikan. Terima kasih. Selamat menuju 2000 kaya selalu. Amin. Kalian belum ada menonton itu. Jangan membayar sama terus. Ampun. Nanti aku kasih. Jangan mari buat untuk lo tugas sendiri.
kan? Lagi pun lagi kan? Mana saya makan nggak mana ya? Lagi, ngapain tadi? Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, inilah hasil dari teman-teman tim kreatif. Ya, jadi ini garapan kita sendiri, hasil kita sendiri. Pengisi suara ini juga bukan artis dari Jakarta, tapi artis kita dari Kemenak, Mbak Tias yang ada di tengah itu. Nah, ini tim kreatif, ada Pak Riyadi, ada Pak Agus yang berdiri, Pak Agus. Ya, ada Pak Agus, Mbak Tias ada di tengah. Mas Dendi, Mbak Eva ada yang di belakang box hijau, ya. Lalu ada Mas Nugroho. Jadi ini teman-teman kita tim kreatif yang ada di Kabupaten Bantul. Mas Riyadi pertama kali udah tak sebut tadi ya. Dan ini nuwun sewu, ini tidak berbasis anggaran Bapak. Jadi teman-teman kita ini adalah punya tugas masing-masing dan tergabung menjadi satu tim, namanya tim kreatif yang menelurkan banyak hal ini. Untuk itu kasih aplaus buat teman-teman kita tim kreatif ya. Alhamdulillah. Inji. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah penandatanganan berita acara pendampingan zona integritas. Disilahkan pada Bapak Kepala Kantor Kemenak Lombok Utara didampingi Bapak Kasubag dan Bapak Kasih Haji serta Pak Kasubag TU didampingi para kasih. Monggo silakan Pak Musadat, Pak Kasih Dikmat ikut mendampingi. Amin. Amin. Iya. Bersama-sama dipegang untuk di shoot kamera. Ya. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Oh, maaf. Belum cindera mata. Iya, dari Kemenak Bantul. Iya, khasnya Bantul gunungan, Mak. Jadi, oh, iya. Ya, terima kasih. Dilanjut dengan foto bersama. Ya, disilahkan semua teman-teman yang tidak memfoto untuk ke depan semua, ya. Tapi harus ada yang moto ini. Ya.
Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita lanjutkan dengan dialog. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, ditanyakan secara teknis. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Pak Kasubag TU bersama kawan-kawan yang lain. Disilahkan pada tim tamu untuk menyampaikan andaikan ada sesuatu yang tadi belum tersinggung dalam acara yang di depan tadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Bapak Kepala Kemenak yang kami hormati, Pak Kasih. Alhamdulillah kami sangat bersyukur, Pak. Jadi semua yang ada di pikiran, di benak kami, di kepala kami, hampir sudah semua ditumpahkan sama Pak paling yang menjelaskan tadi itu. Hampir semuanya sudah ada. Malah saya menjadi khawatir ya, khawatirnya saya apa? Kalau kami nanti minta untuk ini, kami tidak bisa laksanakan, Pak. Yang sudah diberi ini saja, kami sudah tulis. Dan nanti Pak Kasih Haji, Pak PHU, dikoordinasikan kita minta rekodnya. Mudah-mudahan juga teman di sana sudah merekod. Ini yang sudah diberikan saja. Pertama itu dipastikan tidak ada KKN. Di mana-mana ini yang paling luar biasa, Pak. Kita harus jujur. Kadang-kadang meskipun orang lakukan untuk ngakui, dia juga sulit. Jelas dia sudah bersalah, terbukti dituduh. Tapi ada saja jalan. Dan ini kami sudah benar-benar catat, Pak. Mudahan kami juga bisa untuk mengaplikasi, untuk bisa melaksanakannya. Kemudian di bidang pelayanan, harus ada betul-betul terintegrasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Antara kepala kantor, Kasubag TU, kemudian seksi-seksi. Kami seksinya itu ada pertama Bimas Islam, kemudian ada pendidikan madrasah. Kalau di tempat lain ada tambah-tambahannya, pakai sampai segala macam. Kami hanya ada itu. Kemudian hanya ada Pendis, kemudian ada PHU, dan Kabak. Tidak ada. Masuk di Pendis dan ada di Sekjen. Hanya itu yang kami miliki. Kalau ya, yang lainnya sudah berat, luar biasa berat, di cover sama satu orang kepala seksi. Nah ini kita juga sudah usulkan beberapa kali, kami secara gradual ke Kanwil, termasuk untuk membentuk kasih penyelenggara atau pembimbing apa namanya di kabupaten untuk teman-teman yang beragama non-muslim, Buddha. Karena di Kabupaten Lombok Utara itu dari sejarahnya memang sudah ada, dan dari jumlah penduduk yang kami sampaikan tadi nomor 2 Muslim, kemudian Buddha, bahkan Kristen saja tadi di data yang kita miliki hampir tidak ada. Nah setelah saya tanya-tanya, yang ada itu ya mohon maaf, karena jadi petugas baik polisi maupun tentara yang dari luar, itu baru ada yang beragama seperti itu. Kalau yang asli orang di sana itu yang dominan itu Muslim, kemudian beragama Buddha. Ya ceritanya semacam-macamnya, tapi mungkin tidak elok juga diceritakan. Tapi memang dulu ada. Dan di sana juga, ya menurut katanya orang, kami tidak punya data yang pasti. Itu dulu awalnya waktu teluh. Jadi melaksanakan ibadah syariat itu hanya 3 kali saja. Kita kan 5 dan seterusnya. Tapi sekali lagi kami tidak berbicara itu Pak Kepala, karena kita kalau ngomong itu harus punya juga data yang pasti untuk itu. Tapi itulah perjalanan interogasi. Dan alhamdulillah antara teman-teman yang Muslim, Buddha, Hindu juga sebagian, kalau yang ada di sana hampir tidak ada beda dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain atau pulau lain atau provinsi lain yang sering ya itu salah sedikit senggolan, salah sedikit tersinggungan. Kami di Kabupaten Lombok Utara ini istilahnya kalau bahasa daerah itu remeh, semua harus sama-sama. Hampir kita tidak bisa membedakan, hampir bahasanya sama, kulitnya sama, makanannya juga sama. Nah itulah yang terjadi di tempat kita. Kemudian
layanan integrasi ini juga luar biasa. Tadi sudah dipaparkan, ini sudah kami berpikir bagaimana cara untuk meniru dan bisa melaksanakan apa yang sudah beliau paparkan tadi. Kemudian itu kaitan dengan ini juga menarik di saya. Semua kegiatan KUA itu online, dan bahkan live streaming bisa disaksikan oleh orang di seluruh orang yang bisa menangkap siaran itu, bahkan seluruh dunia itu, Pak. Apalagi di Indonesia, apalagi hanya di provinsi, apalagi hanya di kota, luar biasa bangga. Inilah kelebihan jauh yang dimiliki oleh Bandul. Kami sendiri kalau ngomong seperti itu, ya mohon maaf, masih banyak tempat yang blank spot. Blank spot itu, halo, assalamualaikum. Yang jawab sana, halo, halo, halo. Dia tak dengar, memang sinyalnya udah hilang. Masih terjadi di tempat kami. Listrik juga, tapi sekarang terakhir ini sudah agak, listrik itu model listrik dulu. Alhamdulillah sekarang sudah baik. Itu kadang-kadang dalam satu hari ada saja waktu jeda, listrik tidak ada. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah sudah bagus. Tapi masih juga, sekali dua kali masih. Kalau pasca gempa, ya boleh dibilang, untuk penerangan saja orang pakai lampu minyak model dulu. Nah sekarang pelan-pelan sudah pemerintah daerah juga sudah memperbaiki itu, dan ini memang kendala khusus. Bagaimana Anda mau ZI, orang makan juga sulit. Bagaimana mau memperoleh informasi? Ya mohon maaf, kalau di sini ada wifi yang bisa free, kalau di sana harus beli. Makanya kalau kepala kantor mau menyampaikan informasi hari ini setelah jam 16, insya Allah akan dibalas besok karena wifi-nya di kantor. Ada juga ya, dan itu keadaan. Tapi kami tidak berkecil hati. Ini kita dorong supaya hal-hal ini bisa sama, paling tidak mendekati seperti apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Bandul ini. Kemudian yang lain, kemudian tadi ini juga ada pembinaan perkawinan secara virtual. Ya memang luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita di Bayan sama Dianu itu jarak tempuhnya itu lumayan. Lebih dari 1 jam dari tempat kau di sini. Ada yang 1 jam, Pak, ya? Kabupaten. Nah, kalau kami ada yang seperti yang saya bilang tadi itu, sampai di sana sudah siap segala macam. Kalau listrik mati atau HP down, nah, ini kan juga kendala. Orangnya siap, Pak, sumber daya. Tapi kalau HP misalnya ya macam-macam, ya bisa pulsa tidak ada, bahkan setelumnya juga bisa tidak ada, apalagi yang berbasis Android. Ini secanggih-canggihnya ini mungkin 1,5 hari atau 2 hari. Semakin banyak fitur yang dimiliki, semakin menyedot setrum. Makanya ya saya sering berseloroh bawa aki, makanya saya bilang itu suruh bawa aki yang besar, ngomong handphone. Supaya tidak habis. Kadang-kadang kita telepon tidak bisa nyaut. Kendalanya apa? Ya itu cas baterai habis. Termasuk Pak Kasubag ini bawa cas lah. Ini bawa kemana-mana, sedikit lubang cas. Kalau sudah sore, kalau seginian masih sehat, masih segar, masih ada. Kemudian yang lain adalah kaitan dengan itu edisi yang dikorek untuk uang itu. Jangankan pakai edisi, Pak. Itu kalau di Mataram masih memungkinkan. Kalau di sana ya, tapi tetap kita catat bahwa ini pelayanan. Jadi ini juga penting, menurut saya sangat penting. Karena kan butuh waktu. Mereka datang ke kantor, kemudian pergi ke bank tempat dia membayar, kemudian balik lagi. Butuh waktu. Saya khawatir, ini seloroh sedikit ya, saya khawatir dia pergi, sudah dilayani di kantor, kemudian pergi untuk membayar
ke edisi yang punya edisi atau ke bank bank, ditunggu sampai duduk kantor kok nggak balik-balik. Gimana ini orang katanya? Yuh memang Pak Kewan nggak tahu. Dia kenapa? Kecelakaan. Nah, ayo kalau sampai terjadi itu sama-sama tidak bermanfaat. Oleh karena ini juga kami catat ini Pak Nas supaya bisa kami aplikasi di tempat kita. Kemudian yang lain berbagai macam pelayanan inovasi itu saya kira kami sudah memulai juga, baik meniru maupun dari kami sendiri. Tapi cara itu memang butuh waktu, butuh kekuatan untuk bisa melaksanakan. Karena ngomongnya gampang, tapi bisa untuk melaksanakannya. Kehadiran misalnya masih, karena kita tidak bisa pantau secara langsung, kita tidak tahu datangnya pegawai, khususnya yang ada di Kuah-Kuah jam berapa dia datang, jadi segala macam. Dulu awal kami jadi kepala kantor, masih ada yang kalau ada acara baru nongol. Kita kan ini ada harus nongol Pak, karena kita sudah dibayar, dijaminkan oleh negara. Jam 7.30 sudah siap gerak berdiri di kantor. Ya jangan-jangan kayak model dulu ada istilahnya 7.04. Datang jam 7, kosong, jam 4 pulang. Kan dulu ada istilah itu ya. Nah ini juga mudah-mudahan jangan pernah ada terjadi. Kemudian istilah yang tadi disajikan itu mudah-mudahan kami sudah tangkap. Kemudian catat semua jenis pelayanan di semua seksi yang ada di tempat ini. Dan kemudian kaitan dengan dapur haji, saya pikir tadi masakan Pak, isinya Pak. Ada udang ronde, ada apa namanya, ya itu, apa namanya nasi Jogja itu, ada gudeg, ada telurnya, ada tahu. Tapi ini lebih dari itu, isinya di dapur. Dan ini ada kasihnya langsung, bisa langsung mencontek untuk bisa dilaksanakan. Dan kami insya Allah akan coba. Kemudian yang lain, yang terakhir tadi disampaikan adalah PTSP online itu. Dan kami sudah mulai juga Pak, kaitan dengan PTSP online juga. Tapi pelaksanaan kami sadar belum sepenuhnya, karena istilah juga banyak yang kita agak aneh-aneh juga menurut orang. Kalau kita pakai sistem 5 in 1, kita hitung satu pasang, 2, itu yang nikah itu kan 2. Kemudian yang kakak juga suami istri, dan yang lain ada yang double-double. Sedangkan di Dukcapil sendiri pakai 3 in 1. Hanya 3 saja produknya. Kawin, ya nikah itu, kemudian kakak KTP. Itu kan intinya kan. Tapi karena orangnya memang 5, kita pakai 5 in 1. Orang Dukcapil bilang 3 in 1. Enggak apa-apa, tapi maksudnya sama, mungkin istilah saja yang berbeda. Nah, kemudian ini kaitan dengan web, kami sudah mulai pakai web ini, semua masyarakat bisa melihat. Bahkan kami ya, mohon maaf kami di sana orang datang masuk, kemudian diterima di PTSP. Baru-baru ini kami sudah kasih layar, jenis layanan apa yang akan dikerjakan. Itu bisa langsung di ini, tidak ditempel Pak, masih di apa namanya, di harddisk yang dilayarkan di televisi. Jadi orang nggak terlalu harus dia berhadapan dengan orang per orang juga boleh, tapi dia juga dengan dia melihat layar TV saja, di situ layanan apa yang dibutuhkan kami bisa memberikan. Tapi kami sadar belum seluruhnya yang bisa kami sajikan. Naik dalam rangka itulah kita akan coba untuk terus menerus. Yang lain saya kira sudah paripurna ya Pak Kasubag ya. Nggak tahu kalau Pak Kasubag ini ada catatan tambahan. Oh ya, dari Pak Kasubag ini yang beliau mencatat mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Kalau dari kami sendiri, terima kasih Pak Kepala dengan semua jajaran bahwa apa yang diinformasikan kepada kami tadi kami pandang, mudahan kami bisa meniru, bisa melakukan di depan kami. Ini ada Pak Kasubag, mohon dulu sekarang. Izin,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Bantul dan Kepala Kantor Kemenak KLU. Lombok Utara itu disingkat KLU kok di tempat kita. Ya, Pak Kasubag TU, Bapak Kasih, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasubag TU dan Bapak Kasih dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kami kesini ini melihat kelebihan-kelebihan yang dipaparkan oleh Kemenak Bantul terkait ZI itu, sehingga apa yang kami baru mulai hilang, Pak, tidak kelihatan dia. Jadi luar biasa ya, dan kami sampaikan bahwa kami baru mulai, Pak. Jadi kami baru membentuk tim, malah ini kami baru membentuk tim di tempat kami, dan kami baru mulai mempelajari secara teoritisnya tentang ZI. Walaupun langkah-langkah sudah dimulai, beberapa langkah awal sudah kita mulai, termasuk dengan pembentukan tim itu. Dan sebenarnya kalau mendengar pemaparan tadi, mestinya harus semua kita tim ZI itu kita bawa ke sini supaya langsung bisa melihat dan juga bisa merasakan kondisi yang ada di tempat ini. Tapi ya mohon maaf karena anggaran kita sangat terbatas, sehingga jadi hanya penanggung jawab, kemudian ketua dan sekretaris yang bisa hadir di tempat ini. Memang kami kalau menjelaskan kekurangan sangat banyak sekali kalau dibanding dengan Kabupaten Bantul. Kalau Kabupaten Bantul dia ribuan pegawainya. Kami seluruh pegawai di Kabupaten Lombok Utara itu hanya 73 orang, Pak. Itu sudah termasuk yang di Kemenak, yang di madrasah, bukan di madrasah, ya madrasah yang guru-guru negeri yang ditempatkan di swasta, dan juga yang di KUA. Semua PNS itu jumlahnya hanya 73. Dan di dalam kantor sendiri kita hanya ber-17. Hanya 17 orang, termasuk kepala kantor dan kita semua. Jadi bisa dibayangkan, Pak, perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, tapi kami semangatnya untuk melaksanakan ZI itu sebabnya. Jadi kami ingin terus belajar dan mohon terus dibimbing ini, dan tidak sampai di sini, ya. Jadi kami harapkan dan mohon Bapak Kasubag ya dan teman-teman di sini untuk bisa terus membimbing kami, ya, mendampingi kami secara online mengenai teknis-teknis untuk melangkah ke ZI selanjutnya. Itu sebabnya nanti mungkin mohon Pak Kasubag memberikan kami nomor HP yang bisa kami akan hubungi terus-menerus untuk bertanya. Ya, jadi kita akan konsultasikan terus-menerus, ya, sehingga itu kami butuhkan. Ya, karena kami setelah buka ini sudah saya kirimkan ke Bu Lia, ya, instrumen ini. Ini instrumen ini sudah beberapa kita kaji, beberapa memang bisa kita isi. Tapi ternyata sulit juga membuktikan evidence itu. Dan itu yang kami butuhkan, teknisnya seperti apa, ya, gambaran seperti apa, ya, sehingga itu bisa kita wujudkan. Memang kalau melihat inovasi-inovasi seperti tadi itu, sepertinya kita belum memulai, ya, belum mulai untuk berinovasi, walaupun inovasi yang sudah ada seperti tadi itu yang sudah biasa, tapi yang langsung dari KLU sendiri itu yang belum. Nah itu kami mungkin akan terus juga bertanya tentang itu. Di samping itu juga kami akan terus mungkin untuk mengkonsultasikan bagaimana pembuktian dalam pelaksanaan ZI itu. Karena kan kuncinya ZI itu pada pembuktian itu, Pak. Yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi langkah-langkah seperti apa nanti mohon dijelaskanlah gimana cara pembuktian seperti ini, ya. Jadi kalau memang harus kita
harus kita dapatkan mungkin satu harian mungkin kita bisa pelajari untuk itu, ya. Tapi kalau nanti bisa juga kita melalui nanti tim kami juga mungkin akan sambungkan dengan tim yang ada di Bantul untuk terus bisa mendapatkan eviden itu. Nah, itu baru itu yang kami pahami tentang ini. Dan saya juga melihat tadi banyak inovasi terjadi, itu bagian dari JETI. Dan ini luar biasa, ya. Apalagi website atau yang online itu di sini udah canggih ya Pak ya. Di tempat kami memang ya masih banyak kekurangan itu, dan itu yang mungkin perlu kami terus tingkatkan. Ya, sekali lagi kami berterima kasih, ini penjelasannya luar biasa, ya. Di penerimaan kami di sini ini juga kami anggap sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami. Mungkin itu saja mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanmenak yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat di lingkup Kemenak Kabupaten Bantul, alhamdulillah dan terima kasih atas penjelasan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kemenak Kabupaten Bantul ini yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan di penilaian oleh Kemenpan RB tahun 2022 ini menjadi terbaik di Nusantara. Dan mudah-mudahan berkahnya bisa kecipratan ke Kemenak Kabupaten Lombok Utara maupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tadi Bapak Kemenak sudah menjelaskan bahwa inovasi-inovasi yang tertarik kami lihat tadi itu di layanan haji dan umroh. Kebetulan saya tadi sudah didaulat sama Pak Kemenak kami untuk mendalami ilmu-ilmu di PHU di Bantul ini. Saya lihat banyak sekali inovasinya di layanan haji dan umroh. Mudah-mudahan ini juga Pak Kemenak tidak lanjut dari MOU itu. Jadi mudah-mudahan ini sampai kami mendapat predikat terbaik di Nusa Tenggara Barat. Jadi karena ada bimbingan dari Kemenak Bantul ini, dan tidak cukup hanya di sini, mungkin tidak lanjut dari MOU itu. Kami berharap teman-teman di Bantul ini juga bisa berkunjung ke Lombok Utara. Karena Lombok Utara kalau masyarakat Indonesia itu hampir rata-rata kalau ke Nusa Tenggara Barat itu ke Lombok Utara. Bapak Ibu kalau mendengar Gili Terawangan, Gili Menu, Gili Air itu adanya di Lombok Utara. Jadi pelayanan kami juga di di pulau-pulau, ya. Jadi ada Pulau Gili Terawangan, Pulau Gili Menu, Gili Air. Jadi ada kita nyebrang pakai kapal atau perahu. Sedalamnya mungkin seperti tadi inovasi-inovasi di PHU itu kami tertarik dan mohon kiranya seperti tadi ada bagaimana pemberian rekomendasi secara online bagi jamaah yang akan melaksanakan umroh. Nah, kami juga terkadang terkendala itu. Jadi animo masyarakat karena waiting list untuk pelaksanaan haji ini terlalu lama. Jadi banyak masyarakat kita yang kami layani banyak saat ini adalah jamaah yang ingin masyarakat yang ingin melaksanakan umroh ini. Nah, kami lihat inovasi bagus, jadi ada rekomendasi online-nya, bagaimana caranya. Nah, itu. Kemudian di tim
ZI yang ada di Lombok Utara. Ini ada beberapa di yang kami ingin petik yang masih kami terkendala. Misalnya di tim 5, tim 6 tentang kepengawasan itu kami masih belum bisa menggarap. Ingin kami mendalami nanti seperti apa. Tadi bagus sekali inovasinya, bisa kita lihat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Nah, mohon kiranya dapat kami bisa diberikan gambarannya seperti apa pelaksanaan dan aplikasinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini 3 penanya yang luar biasa sekali. Ya, terakhir dari saya, tambahan Bapak. Ya, Pak Kepala, Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh kami merasa luar biasa, sangat bahagia sekali. Oleh karena itu, sebagai kata penutup dari kami mengimbangi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenak Bantul tadi. Bunga melati, ya, bunga dahlia, tumbuh indah di jambangan, riang gembira rasa hati, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mantap. Jadi mikirnya ini sebentar. Jadi kalau 1 puisi lawan 1 puisi, kalau 2 nanti lawan 2. Kalau dilawan banyak ngalah. Saya kira tentu kami sebagai manusia biasa, selama Rauh hadir di tempat ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi sebagai kata penutup dari kami sungguh mohon maaf kepada kita semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kasih Haji dulu atau Pak Kasih Haji dulu. Ya, Pak Kasih Haji, kayaknya ini tadi terkait dengan layanan umroh dan sebagainya. Monggo Pak Kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menerima kunjungan dari Lombok Utara itu terasa debar dan bahagia, Pak. Meskipun tadi Bapak Kepala Kantor menyampaikan beberapa hal karena memang baru pengembangan dan seterusnya, tapi memang semangat untuk layanan terbaik mudah-mudahan akan tetap menggelora di seluruh keluarga besar Kan Kemenak Kabupaten Lombok Utara, insya Allah. Saya hanya akan matur terkait dengan ini, dua di antara beliau ini komandan terkait dengan layanan paspor umroh online atau rekomendasi pembuatan paspor, pembuatan rekomendasi paspor begitu kira-kira. Tetapi memang aplikasinya itu nempel di layanan PTSP online, lalu sudah ada, kalau prosedurnya dari manapun dia pengguna layanan, kemudian daftar di situ, lalu kemudian mengupload berbagai syarat yang memang dibutuhkan, lalu penerima dalam hal ini PTSP ini kemudian menyampaikan ke kami persyaratannya sudah lengkap apa belum, terus konsep rekomendasinya, dan Bapak Kepala Kantor itu sudah sejak awal di 2020 itu beliau sudah TTE, tanda tangan elektronik, sehingga itu persyaratan untuk bisa memberikan layanan yang basicnya adalah online, termasuk rekomendasi paspor. Sehingga jamaah pengguna layanan yang akan meminta itu cukup dari rumah, kemudian setelah selesai di tanda tangan Pak Kepala Kantor, kemudian dikirim dan seterusnya, dia bisa upload, kemudian download, cetak sendiri dari rumah atau kantor biro umrohnya. Sehingga yang datang ke sini ya hanya sedikit dari orang-orang yang mungkin selama ini belum bisa nyaman dengan urusan layanan online. Kalau di Lombok Utara mungkin malah lebih membantu ya Pak ya, karena jarak dari daerah ke Kan Kemenak mungkin butuh waktu, butuh biaya dan seterusnya. Maka mungkin ini bisa menjadi satu di antara inovasi yang sangat membantu untuk masyarakat Lombok Utara.
Karena beliau dari biro manapun, kemudian dari tinggalnya dimanapun, tidak harus ke Kemenak. Lalu mereka merasa terbantu untuk urusan itu. Mungkin untuk urusan layanan rekomendasinya seperti itu, Pak. Jadi basicnya, tapi Pak Kakan juga mungkin sudah TTE ya Pak ya. Jadi dan itu menjadi syarat pertamanya. Jadi kepala kantornya sudah TTE, tanda tangan elektronik, sehingga layanan semua layanan yang berbasicnya elektronik bisa dilaksanakan. Ngeten Pak Kapol. Baik, terima kasih Pak Kasih Haji, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami menutup juga, yang paling penting kami meyakini bahwa Bapak Kepala Kantor beserta pimpinan Pak Kasubag hadir ini adalah open di dalam membangun Yeti, karena apapun tergantung Bapak-Bapak sekalian. Kalau itu sudah menjadi komitmen pimpinan dan kesungguhan di dalam membangun Yeti, saya yakin Kementerian Agama Lombok Utara segera terwujud. Yang kedua kalinya, tentu Bapak ini kan polisi umumnya, kemudian tekniknya kan nanti ada tim pokjanya. Kalau sudah Bapak maunya apa, artinya kalau sudah di open betul keinginan Bapak, saya kira tim pokjanya akan segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Yang tidak kalah pentingnya, karena umur-umur kita itu, kalau saya kepala 5 Pak, artinya sudah tidak berpikir lagi secara teknik pasrahkan kepada anak-anak milenial yang punya IT yang tinggi. Jadi sehingga nanti berbicara tentang aplikasi dan sebagainya ada tim tersendiri, sehingga Bapak yang paling penting mendorong anak-anak itu. Tentu sebenarnya tidak lepas dengan anggaran, tapi anggaran itu akan membuat tim penyelenggara perencana seperti Pak Riyadi itu harus ngutak-ngatik bagaimana anggaran itu bisa untuk mendukung kegiatan Yeti. Kalau tidak ya memang tadi seperti ya teman-teman itu kita harus berjuang tanpa harus berpikir payah-payah, lelah itu kita lakukan, karena memang teman-teman modalnya pejuang semuanya Pak. Kalau saya minta untuk ngelembur, dia tidak mau ngelembur karena memang dia sudah melekat dalam jiwa raganya itu. Ya, terima kasih ini teman-teman. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, meskipun Pak Kakan tadi menutup pantun, saya ada pantun satu ini. Tugu Yogyakarta berdiri tegak, Parangtritis di Bantul tempatnya. Nanti ke sana Pak, di Parangtritis ya. Ya. Kami ulang, Tugu Yogyakarta berdiri tegak, Parangtritis di Bantul tempatnya. Semangat JTI terus bergerak, semoga Kemenak, Lombok Utara dan Bantul bisa mewujudkannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Utara yang kami hormati, beserta tim, Bapak Asubag TU, beserta tim. Demikian acara kita di pagi hari ini hingga siang. Semoga bermanfaat dan nampaknya acara sudah kita lakukan semua, kita sudah selesai sampai pada penghujung acara. Untuk itu, marilah bersama-sama kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sebelum salam saya juga akan buat pantun ini. Biar ada pantun juga. Buah nanas, buah ceri. Cakep gitu ya. Saya ulangi. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.